Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa malas untuk pergi ke keramaian karena malas bertemu dengan orang-orang? Dalam hati, sudah terlintas pikiran bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang berperilaku menyebalkan kepada kita. Ya, tanpa mikir kalau kita juga bisa menyebalkan. Keluar rumah, kita akan berhadapan dengan pengendara yang kurang tertib. Pergi ke mall, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang egois ngantri di lift atau di toilet. Pergi ke acara keluarga, kita akan berhadapan dengan mulut-mulut yang tajam yang tanpa perasaan. Manusia hanya makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Artinya, kalau menyebalkan ini bukan cuma perilaku orang ke kita, tapi mungkin perilaku kita tanpa sengaja bisa menyebalkan orang lain juga. Misalnya, lewat basa-basi yang menyebalkan seperti, kapan kawin? Atau, gendutan ya sekarang? Atau, kamu belum hamil juga? Perilaku-perilaku menyebalkan ini bisa berlaku juga pada tindakan-tindakan kecil kita. Seperti, main handphone waktu nonton di bioskop, masuk lift tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, main klakson di lampu merah padahal baru saja lampu hijau, main langsung tutup pintu aja pas mau masuk toko padahal ada orang di belakang kita, atau dan lainnya. Memang, ada kenyataan yang tidak bisa kita hindari, yaitu manusia akan saling menyakiti dan menyinggung sesamanya, sadar atau tidak sadar. Tidak ada tempat di dunia ini kita tidak akan ketemu dengan orang yang menyebalkan. Bahkan di tempat ibadah sekalipun. Hanya di surga kita bebas dari perilaku orang-orang yang menyebalkan. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Sama saja Anda meminta hal yang tidak mungkin terlaksana. Kalau dibahasakan lagi, ya sangat wajar bila orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau kita berharap sebaliknya. Atau yang lebih menyebalkan lagi kalau Anda berharap pengecualian. Dia boleh jahatin siapapun asal bukan saya. Kan aneh dong. Dari uraian di atas, intinya kita tidak akan pernah bisa lepas dari orang-orang yang menyebalkan dimanapun kita berada. Nah, bagaimana caranya supaya gangguan-gangguan tersebut bisa kita atasi? Jawabannya, tidak akan pernah bisa. Karena orang yang menyebalkan itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi kita sepenuhnya dapat mengendalikan apakah kita merasa terganggu atau tidak. Perilaku orang lain itu tidak akan ada pengaruhnya dengan kebahagiaan kita. Jadi aneh sekali bila kita kehilangan kebahagiaan karena perilaku menyebalkan orang lain, karena itu di luar kendali kita. Semua kuasa berada di tangan kita. Perasaan terganggu dengan perilaku orang lain semua terserah kita. Teman sekolah yang mengolok-olok kita, teman kantor yang memiliki kebiasaan yang menyebalkan, bahkan orang tua kita sendiri sering memperlakukan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita terganggu dengan semua itu karena kita mengizinkannya. Terkadang, orang lain bisa sangat menyebalkan bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang dia tidak lakukan. Misalnya, orang yang tidak tahu terima kasih. Atau kita tersenyum dengan orang tersebut, tapi senyum kita nggak dibales. Kesel nggak? Ya kesel, kalau kita mengizinkan kesel itu masuk ke pikiran kita. Artinya, jangan bete bila kebaikan dan keramahan kita tidak berbalas. Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol respon orang lain. Tapi bersikap baik kepada orang lain adalah sepenuhnya di bawah kendali kita. Betapa bodohnya kita jika berharap kebaikan kita dibalas kebaikan saat itu juga. Tanamkan pada diri kita. Saya sudah cukup bahagia bahwa saya bisa baik dan ramah kepada orang lain. Titik, tidak lebih dari itu. Di media sosial misalnya, ada banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan hanya dengan modal jempol. Entah itu komen-komen yang menyulut kemarahan, sengaja untuk memancing debat, dan lain-lain. Dan masih banyak di antara kita yang mudah terpancing dengan ulah provokator di media sosial itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saat kita emosi melihat provokator di media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa untuk menggerakkan jempol. Pikir lagi terlebih dahulu. Karena kata-kata hinaan di media sosial itu hanyalah kata-kata yang tidak akan menjadi realitas. Sama halnya jika Anda mencaci maki sebuah mahakarya lukisan, nilai lukisan tersebut tidak akan pernah berubah.
Jika kita tersinggung, berarti itu adalah salah kita. Bagaimana cara membalaskan dendam dengan orang-orang yang menyebalkan itu? Marcus Aurelius berkata, sesungguhnya balas dendam terbaik adalah tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Kesimpulannya adalah, dimanapun kita akan menemukan situasi yang menyebalkan, tapi kita punya kendali untuk tetap mempertahankan kebahagiaan dan semangat kita. Jangan sampai orang-orang yang menyebalkan itu bisa merusak semangat dan kebahagiaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.